Ya, Pak Sis, kita lanjutkan kembali dialognya. Ini kalau kita mengingat pemerintah memutuskan penyaluran bantuan sosial atau bansos dan juga subsidi gaji dilakukan dengan medium perbankan begitu ya. Sebagai salah satu medium penyalur kedua program tersebut, sejauh ini bagaimana evaluasi BNI terhadap tren penyaluran program subsidi gaji dan harapan terhadap penyaluran bansos pada sisa semester 2 2021? Terima kasih, ini menarik sekali ya di era pandemi ini, di mana pemerintah juga sangat intens sekali dalam penyaluran bansos ya. Bahwa sejak tahun 2017 pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 63 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai lewat perbankan, yaitu Himbara, dengan tujuan adalah memenuhi 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, serta tepat administrasi. Sejak tahun 2017, BNI juga bersama dengan Himbara mengambil peran sebagai bank penyalur terhadap berbagai program pemerintah, khususnya Bansos, kemudian juga Banpres, yaitu antara lain adalah program Keluarga Harapan ya, dan Bansos Sembako yang diinisiasi oleh Kemensos, kemudian juga ada bantuan sosial upah yaitu dari Kemenaker, kemudian juga program prakerja dari Kementerian Koordinator Perekonomian atau PMO Prakerja. Ini di tahun pandemi ini masih semi bansos, kemudian juga program Indonesia Pintar dan dari Kemendikbud serta dari Kemenak. Lalu juga ada bantuan operasional sekolah atau program BOS dari Kemendikbud dan Kementerian Agama. Kemudian juga ada bantuan pesantren, pondok pesantren dari Kementerian Agama. Kemudian ada bantuan Presiden untuk usaha mikro yang sudah tersalurkan juga di tahun 2020 dari Kemenkop UKM. Lalu program-program lainnya seperti BNPB serta insentif nakes dan dari Kemenkes dan lain-lain. Jadi BNI sangat berperan aktif dalam rangka mendukung program-program pemerintah ini. Kemudian dari pengalaman dan evaluasi kami, selain bantuan dapat tersalurkan dengan efektif dan efisien, manfaat yang dirasakan adalah pertumbuhan peningkatan kepemilikan rekening, kemudian juga literasi keuangan bagi masyarakat, serta tumbuhnya budaya menabung di kalangan masyarakat. Manfaat tersebut dapat dilihat ya, dari tumbuhnya budaya masyarakat penerima, yaitu masyarakat itu setiap tanggal 10 datang ke agen 46 yang ada maupun agen-agen sembako yang lainnya untuk berbelanja sembako. Kemudian para penerima program Keluarga Harapan juga datang ke ATM Bank Himbara untuk mengambil uang bantuannya. Harapan kami tentu ini merupakan satu koordinasi dengan kementerian dan pemerintah dan Bank Himbara juga untuk bantuan sosial ini, akurasi data berbasis NIK dengan manfaat bisa pembukaan rekening lebih cepat, kemudian penyaluran dan memenuhi syarat 6T. Ini tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, serta tepat administrasi. Ini yang harus kita teruskan agar ke depan manfaat bansos yang sesuai dengan target 6T itu betul-betul bisa terrealisir. Harapan lainnya adalah kami dari perbankan tentunya ingin segera, saya yakin tahu juga bahwa Kemensos juga sedang menginisiasi proses-proses pengembangan digitalisasi ini. Di antaranya adalah cardless bansos, yaitu satu bantuan sosial di mana tidak menggunakan kartu lagi. Di situ menggunakan seperti fingerprint atau face recognition yang tentunya adalah berbasis NIK. Yang lain ke depannya adalah bahwa bantuan sosial dan program pemerintah ini kami berkomitmen untuk terus mensukseskan
bansos maupun program pemerintah lainnya sejalan dengan fungsi BNI sebagai agent of development. Demikian, Ineke. Baik, Pasis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dari Januari 2021 sampai 2 Juni 2021 ini sudah menembus 103,19 triliun rupiah. Dan plafon penyaluran KUR tahun ini juga dinaikkan menjadi 253 triliun rupiah, jadi 285 triliun rupiah. Lalu sejauh ini bagaimana tren dukungan BNI dalam hal penyaluran KUR dan bagaimana tren jumlah debitur yang mendapat dukungan pendanaan dari perseroan? Ya, terima kasih Ineke. Kami tentu sangat merespon baik ya, program dari Kementerian Bidang Perekonomian ini, terutama dalam hal penyaluran KUR ya, di mana tahun ini sudah menjadi 285 triliun dan tahun berikutnya akan terus meningkat. Sesuai dengan arahan pemerintah, kami telah meningkatkan alokasi penyaluran KUR di tahun 2021 ini yang tadinya adalah di tahun 2020 itu mencapai 21 triliun dan tahun 2021 ini target kami adalah 31 triliun rupiah. Sampai dengan Juli ini kami sudah melakukan penyaluran KUR sebanyak 17,2 triliun kepada 173.000 pelaku UMKM. Jumlah pelaku UMKM penerima KUR tersebut meningkat sebesar 47% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Jadi cukup drastis kenaikannya jumlah penyaluran maupun dari jumlah debiturnya. Demikian, Ineke. Di tengah pandemi yang masih berlangsung, apakah BNI menjalankan strategi mitigasi risiko khusus untuk program KUR? Ya, terima kasih. Jadi pandemi COVID-19 kita hadapi bersama ya. Tentu juga ini masyarakat harus sehat, ekonomi juga harus tumbuh ya. Nah, ini salah satu pendorongnya adalah bagaimana penyaluran KUR ke depan ini harus lebih cepat, lebih tepat sasaran ya, harus lebih baik ya, dan kualitasnya juga harus baik. Nah, di masa ini kami melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan strategi mitigasi risiko baik dalam hal penyaluran KUR ya kepada debitur baru serta bagaimana melakukan mitigasi risiko terhadap KUR BNI ini yang saat ini diterima oleh lebih dari 350.000 pelaku UMKM. Strateginya adalah tentu kita sudah menerapkan beberapa hal yaitu bagaimana penyaluran KUR ini berbasis digital dan clustering. Kemudian adalah value chain debitur korporasi. Kita lihat bahwa banyak debitur korporasi yang mempunyai beberapa usaha kecil, artinya mempunyai embrio ya. Jadi misalnya usaha perkebunan kelapa sawit, mereka punya petani plasma sehingga kita biayai para petani plasmanya. Ini adalah salah satu value chain debitur korporasi juga. Kemudian peningkatan ekspansi kredit kepada UMKM dengan basis transaksi yang kita ketahui bahwa ini adalah sangat potensial yang ada di BNI. Lalu juga memanfaatkan channel brandless banking atau agen 46 yang ada di 150.000 agen, itu kita juga memberikan penawaran sekaligus pengenalan, sekaligus juga mereka sebagai referral. Dan terakhir juga kami juga berfokus pada UMKM unggulan lokal sesuai dengan potensi daerah di mana outlet BNI berada. Jadi ini sangat penting sekali untuk strateginya. Lalu untuk nasabah KUR existing kami rutin melakukan evaluasi dan monitoring. Ini kaitannya dengan risk management sehingga kita tahu kita segera tahu mungkin ada gejala-gejala bagi usaha debitur untuk segera kita bisa monitor, sekaligus juga kita melakukan terapi-terapi apa yang harus kita lakukan. Dan saat ini, saat pandemi ini kita juga melakukan restrukturisasi sebagai program stimulus dari
OJK atau pemerintah, sehingga diharapkan mitigasi-mitigasi yang ada tersebut bisa melakukan minimalisir risiko gagal bayar, sehingga ini adalah suatu program dari BNI untuk bagaimana melakukan mitigasi risiko terhadap penyaluran KUR ini. Demikian, Ineke. Baik, dengan pemerintah memutuskan menaikkan plafon penyaluran KUR ini sebagai peningkatan dukungan kepada pelaku UMKM, apakah pada sisa 2021 ini BNI mengajukan tambahan plafon KUR dan bagaimana proyeksi penyaluran dari BNI secara total di 2021 ini? Ya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tahun 2020 kemarin BNI menyalurkan 22 triliun. Tahun 2021 ini BNI mendapatkan alokasi 30,9 triliun. Ya. Ini hampir meningkat 50%. Nah, kemudian bagaimana untuk tahun 2021? Karena ini kenaikan di tahun 2021 ini adalah 50% ya. Maka kami akan fokus menyelesaikan komitmen awal kami terlebih dahulu untuk memastikan penyaluran KUR diterima oleh pelaku UMKM dengan tepat guna, tepat sasaran, sehingga dapat membantu akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Beberapa fokus besaran dari kami di tahun 2021, diantaranya adalah meningkatkan penyaluran KUR di 8 klaster ya. Klaster unggulan ya, diantaranya adalah padi, benih jagung, sawit, tebu, kemudian porang yang ini menjadi juga industri unggulan baru, yaitu yang kemarin juga sudah dilihat oleh Bapak Presiden di Madiun, kemudian juga kopi, tanaman hias, serta klaster jeruk. Nah, ini komitmen kami untuk tahun 2021 ini untuk strategi penyaluran KUR-nya. Demikian ini ke. Baik, terima kasih Bapak Sis Apik Wijayanto, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI sudah berbagi informasi bersama kami siang ini. Sukses selalu untuk Bapak dan juga BNI. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.